Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikud dayyan. Wa asyhadu anna sayyidina maulana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul syarafil wal ihtiram wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami muliakan para asatidz, para hujjaj, para orang tua dan seluruh para jamaah yang hadir. Mohon maaf tidak menyebutkan satu persatu, namun hormat ta'zim kepada beliau tidak mengurangi sedikit pun. Kita buka pengajian ini dengan pembacaan Ummul Quran. Kita doakan ketua yayasan kita Bapak Haji Matani bin Haji Ma'in yang kurang sehat. Kita doakan mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah pelihara kesehatannya sehingga beliau bisa aktif lagi di Masjid Jami' Mutmainah ala hadiniyah wa kullitun salihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah wa syukurillah, tak terasa kita telah masuki tanggal 7 di bulan Muharram. Bulan Muharram ini salah satu 4 bulan dari bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 36, inna iddatasy syuhur indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atul hurum dzalika dinul qayyim. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Ta'ala itu ada 12 bulan yang telah Allah tetapkan sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Dari 12 bulan itu 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Salasatun mutawaliyatun, 3 bulan ini berturut-turut, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan bulan Muharram. Wa syahrun yufariqu baina Jumadil akhir wa Sya'ban wa huwa syahrur Rajab. Sedangkan 1 bulan itu dipisahkan dan diapit dengan 2 bulan, bulan Jumadil akhir dan bulan Sya'ban, yakni bulan Rajab. Kakala kita masuki bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah, kita masuki tanggal 7 di bulan Muharram, kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Ta'ala untuk meraih ridha Allah Ta'ala dan ampunannya dengan melakukan amal-amal kebaikan dimanapun kita biasa lakukan. Karena sebab di bulan-bulan yang mulia ini, setiap amal kebaikan yang dilakukan pada bulan-bulan yang mulia ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amaliyah yang biasa kita kerjakan kemudian kita jaga dan kita pertahankan dan lebih khusyuk lagi dan lebih istiqomah di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik solat fardu yang kita lakukan, dalam melaksanakan sholatul fardu dilakukan afdolnya di masjid dan dilakukan secara berjamaah di masjid. Menjalankan sholat sunnah, sunnah rawatib, ba'diyah dan qabliyah, termasuk melaksanakan sholatus sunnah dan melaksanakan sholat di waktu malam. Al-Quran kita baca, biasanya baca setiap sholat 1 atau 2 lembar. Kakala masuk bulan Muharram, bulan yang dimuliakan oleh Allah, kita tingkat lagi bacaan yang kita baca. Setidak-tidaknya dalam 1 bulan di bulan Muharram ini kita bisa menghatamkan Al-Quranul Karim. Kita bersambung silaturahmi, hadir kita di majlis-majlis ilmu seperti ini adalah menambah kebaikan kita, nilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Muharram ini ada yang namanya tanggal 10 di bulan Muharram adalah
hari Asyura. Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan sebagian kecil tanda-tanda kebesaran Allah taala di alamud dunia ini untuk menguatkan daripada utusannya para nabi dan rasul yang telah Allah utus di alam dunia ini, untuk memberikan peringatan kepada manusia la'allakum tarji'un, agar kalian kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan penyembahan apa yang mereka sembah dari keyakinan kakek moyang mereka selain Allah Subhanahu wa taala, harus ditinggalkan, kemudian kembali kepada agama. Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala berupa cerita-cerita klasik di dalam ayat Al-Qur'an. Cerita Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam ala nabina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang diabadikan Allah taala di dalam ayat Al-Qur'an. Manusia pertama kali yang diciptakan pada hari Jumat ba'dal asar adalah Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Beliaulah manusia pertama kali yang diciptakan oleh Allah. Beliaulah manusia pertama kali yang tinggal di dalam surga. Beliaulah pertama kali manusia yang dikawinkan dengan jenisnya manusia Sayyidatina Hawa di dalam surga. Beliaulah yang pertama kali yang memakan buah hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam makan buah huldi. Pada hari itu pula Allah taala memindahkan dari alam syurga menuju alam dunia pada tanggal 10 di bulan Muharram ataupun hari Asyura. Nabiullah Adam diturunkan di alam dunia di Jabal Hindi, gunung terbesar di antara Pakistan, Bangladesh dengan India, Jabal Hindi. Dan Sayyidatina Hawa diturunkan di Jeddah. Nabiullah Adam turun dari Jannatun Firdaus di langit yang ketujuh ke alamut dunia ini, jarak yang begitu jauh. Dari bumi ke langit pertama perjalanan adalah 150 juta kilometer kali 7. Nabiullah Adam jatuh tuh kemana? Ke langit ketujuh, jatuh kemana? Ke bumi. Tuh Nabiullah Adam patah kagak, kesleo kagak. Kenapa Nabiullah Adam jatuh ke bumi? Patah kagak, kesleo kagak. Karena di jasad Nabiullah Adam ada nur cahaya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabiullah Adam kakala berpisah dengan Siti Hawa, istrinya yang dicintai. Nabiullah Adam keliling alamud dunia, melewati dunia ini mencari Siti Hawa, istrinya. Dipertemukan Allah taala di Jabalur Rahmah, di padang Arafah. Maka di padang Arafah itu ada bukit kasih sayang. Ada bukit kasih sayang tuh dibikin apa tuh? Tugu. Pertemuan dua manusia yang telah dipisahkan oleh Allah dari alamud dunia, ditemukan Allah taala dari alam syurga menuju alamud dunia, telah lama dipisahkan oleh Allah taala, dipertemukan oleh Allah pada tanggal 10 di bulan Muharram ataupun hari Asyura. Kemudian Nabiullah Adam diterima tobatnya oleh Allah. Takala munajah kepada Allah Subhanahu wa taala, munajah jalan menuju tobatnya Nabiullah Adam, dan diterima tobatnya Nabiullah Adam. Diberikan beberapa kali kalimat kepada Nabiullah Adam tertulis di dalam surah Al-Quran, suratul Baqarah ayat 37, fatalaqa Adamu min rabbi kalimatin fataba alaihi innahu wat-tawwabur rahim. Allah Tuhannya memberikan kepada Adam beberapa kalimat. Kalimatnya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami berbuat aniaya kepada diri kami. Sayangilah diri kami. Jika engkau tidak memaafkan kesalahan kami dan merahmati kami, kami termasuk golongan orang-orang yang rugi. Kenapa Nabiullah Adam berbuat apa yang dilakukan oleh Nabiullah Adam ketika itu? Beliau makan buah huldi, kemudian dipindahkan dari alam syurga menuju alam dunia, dan Allah firmankan walakum mustaqarrun wa mata'un ilahin,
Wahai Adam dan Hawa, tinggallah engkau di alam dunia sampai waktu yang telah ditentukan oleh Allah. Ada beberapa hal yang kita kagak tahu, itu rahasia Allah. Pertama, berapa lama kita tinggal di dunia, berapa lama kita hidup di dunia, itu nggak ada yang tahu. Sebab Allah katakan walakum mustaqarrun wa mata'un ilahi. Tapi Allah pesan tuh, ijaja ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal telah tiba dan tidak ada seorang pun yang bisa menunda ataupun memajukan dan mengakhirkan walaupun hanya sesaat. Al-mautu ya'ti bagdatan wal qabru sundukul amal. Sedangkan mati itu datang dengan tiba-tiba, nggak ada yang tahu. Buktinya imam rawatib kita, guru ngaji kita, Ustaz Haji Incuk Suparman, nggak tahu ajalnya telah tiba. Bagus, beliau orang yang baik, orang yang rajin, mengajarkan jamaah di dalam membaca Al-Quran, berakhlak mulia, pergaulannya pergaulan baik, di lingkungan yang baik. Alhamdulillah, jadi orang yang dituain di Masjid Mutmainah ini, beliau telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kematian itu datangnya tiba-tiba. Bagus disembunyikan. Coba kalau diberitahuin, takut gak kira-kira? Takut. Pertama, kita nggak tahu berapa lama kita tinggal di dunia. Yang kedua, kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan wasilah malaikat Ijrail. Yang ketiga, di bumi mana kita akan dikuburkan. Berapa lagi? 4 ya? Yang keempat, jodoh kita ame siapa? Kita nggak tahu. Berapa banyak orang nyelancong keliling nggak ketemu. Jembatan Serong, Munamandir nggak ketemu. Sawangan nggak ketemu, sampai mana? Bekasi. Ada lagi ke Jawa, sampai ke Padang, Sulawesi. Ternyata jodohnya cuman beda RT. Beda RT. Tuh, kita nggak tahu. Yang namanya jodoh kita kagak tahu. Kemudian nasib kita di dunia kita kagak. Nasib orang kan kita nggak tahu. Kelihatan mah rebek banget nih orang masih kecilnya. Rebek banget. Tahu rebek? Rebek banget gitu. Minum es krim campur sama apaan? Orang rebek tuh minum es krim campur sama apaan? Nah gitu dah. Ucup tahu dah nih dulu, ngalamin. Kita masih kecil kan begitu. Mana perutnya bodong lagi tuh udel-udelnya. Rebek banget dah. Kotor medekil banget. Tahu nasibnya luar biasa. Jadi orang sukses, jadi orang kaya. Kita kagak tahu nasib orang. Makanya likulli syai'in madiyah, setiap sesuatu itu ada kelebihan yang kita kagak tahu, yang kita kagak miliki apa yang dimiliki oleh orang lain. Kita kagak tahu, makanya nggak boleh menghina merendahkan martabat orang lain, tidak boleh. Dan kita pun menjaga kehormatan kita menjadi mulia dengan sifat ucapan dan tingkah laku yang diperbuat oleh seseorang. Itulah yang akan mulia di mata orang lain, di dalam penilaian orang lain, dan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu rahasia Allah yang kita kagak tahu. Kenapa Nabi Allah Adam mengucapkan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sedangkan Nabi Allah Adam lah yang melakukan hal yang demikian. Wa asa Adamu rabbahu. Karena kalimat itu Quran. Wa asa Adamu rabbahu. Kalau sekilas di dalam terjemahnya telah menentang Adam kepada Tuhannya. Nabi itu maksum, Nabi itu terjaga daripada sifat-sifat basyariyah. Yang menentang, yang melakukan maksiat adalah manusia biasa. Sedangkan Nabi mustahil melakukan hal-hal yang hina yang dilakukan oleh manusia biasa. Tapi bimana aso Adamu rabbuhu, bimana atau Adamu rabbahu. Nabiullah Adam taat patuh akan perintah Allah. Itu skenario Allah, rencana Allah. Itu. Karena Nabiullah Adam tahu bahwasanya dengan apa yang dilakukan Nabiullah Adam memohon kepada ampunan dan rahmatnya. Karena Nabiullah Adam tahu anak keturunannya kebanyakan orang-orang yang durjana, orang-orang yang
dosa. Hanya sebahagian kecil hamba Allah yang soleh. Maka Allah memberikan maaf kepada Nabi Allah Adam dan anak keturunannya nih. Kenapa? Wat-tawwabur rahim. Allah maha menerima taubat dan lagi maha pengasih dan lagi maha penyayang. Nabi Allah Adam jalan menuju taubat kepada Allah dengan 4 cara. Pertama, an-nadam, merasa nyesel. Merasa nyesel. Kalau perbuatan disesali berarti nggak ngelakuin kedua dan ketiga kali. Orang yang namanya jatuh ke lubang nggak mungkin dia mau jatuh lagi. Itu makna nyesel. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, tobatlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Pertama, dengan nadam, nyesel, nggak ngelakuin lagi atas perbuatan tersebut. Yang kedua, wa taqarrub ilallah, mendekatkan dirinya kepada Allah bikasratul ibadah, dengan memperbanyak ibadah. Nabi Allah Adam memperbanyak ibadah soleh, bertahmid dan zikir, munajat kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selama 100 tahun. Mi'atus sanah, selama 100 tahun mengasingkan dirinya. Walam yatakarrab Adam Hawa 50 sanah. Nabi Allah Adam kagak mau bertemu dengan istrinya Sayyidatina Hawa selama 50 tahun. Nih, 50 tahun tuh bininya nggak diajak bicara, nggak diajak ngomong, nggak ketemu sama istrinya karena sibuk dengan dirinya munajah kepada Allah Ta'ala, memohon ampunan dan keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walam yakul walam yashrab wala yaum wala naum arba'inah yauman. Nabi Allah Adam nggak bisa makan, nggak bisa tidur, nggak bisa minum, hidup dalam keadaan gelisah selama 40 hari. Walam yarfa rasulillah sama salasa mi'ah sanah hayaan minallah. Nabi Allah Adam gak berani tuh menatap langit selama 300 tahun karena malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Allah Adam bil bukai, dengan sebab nangis. Tuh Nabi Allah Adam wal buka Adamu mi'ah sanah. Nabi Allah Adam nangis kepada Allah selama 100 tahun. Begitu juga Nabi Allah Daud kakala perang dengan Jalut. Tentara Jalut dimenangi oleh Nabi Allah Daud. Kemudian beliau akan pulang ke kampung halamannya, berhenti di tengah hutan. Ketika beliau menaruh tuh pedangnya, menggantungkan pedangnya dan baju besi, baju perangnya, tiba-tiba beliau melihat kelompok wanita lagi dalam hutan ingin mandi di kali. Salah satu di antara wanita ini lagi berjalan memakai sebaju selendang, tiba-tiba selendangnya tertiup oleh angin, kelihatan betisnya. Nabi Allah Daud lihat, ditegur oleh Allah, nangis puluhan tahun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon tobat kepada Allah. Andai kata dikumpulkan lau jama'an dumu'un nas wa dumu'u Daud wa dumu'ul Adam aqsarah. Andai kata dikumpulkan air mata manusia di alam dunia ini dengan air matanya Nabi Allah Daud dibanding dengan air matanya Nabi Allah Adam, maka air mata Nabi Allah Adam lebih banyak. Beliau menangis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kakala tanggal 10 di bulan Muharram ataupun Yaumul Asyura, ba'da asar, Nabi Allah Adam mengangkat kedua tangannya dan bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Ya Rabbi lima lam yataqabbal taubati. Wahai Allah, kenapa engkau tidak menerima taubatku? Kenapa engkau ya Allah tidak menerima taubatku? Dengan 4 cara: nadam, nyesel, takarrub ilallah, mendekatkan dirinya kepada Allah bikasratul ibadah, kemudian dengan nangis buka. Yang keempat, al-haya, karena malu belum diterima taubatnya Allah Ta'ala. Akhirnya Nabi Allah Adam bertanya kepada Allah, Ya Rab lima lam yataqabbal taubati. Wahai Allah, kenapa engkau tidak menerima taubatku? Yaqulullahu Ta'ala, kemudian Allah Ta'ala berfirman, Ya Adamu lam aqbal taubatuka innaka lam tusalli wa tusallim ala habibi Muhammadin. Allah Ta'ala berfirman, wahai Adam, aku tidak akan
akan menerima tobatmu dikarenakan engkau tidak membaca salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamnya itu amil jawazim. Kalau fi'il mudhari' kemasukan amil jawazim, maka fi'il mudhari' itu asalnya marfu didomakan, kemudian wajib dibaca sukun. Kalau fi'il mudhari' kemasukan amil jawazim, tadinya zamannya sekarang dan zamannya akan datang berubah. Zamannya jadi zaman madi. Kata Allah, aku tidak akan menerima tobatmu. Seperti lam yalid wa lam yu. Allah tidak pernah beranak dan diperanakan. Karena Allah wujud di kulli syai'in. Karena Allah itu ada. Allahu wahidun la mislalahu. Allah itu tunggal, tidak ada yang serupa di antara makhluknya. La ilaha illa anta wahidil qahar. Sungguhnya tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Engkaulah Maha Esa dan lagi Maha Perkasa. Yani Allah. Kata Allah, wahai Adam, aku tidak akan menerima tobatmu dikarenakan engkau tidak membaca selawat serta salam kepada Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ammat tara, apakah engkau tidak melihat lama tadkhuluna jannatah, kakala engkau masuk ke dalam syurga, maktubun min abwabil jannah ismi, namaku wa ismuhu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apakah engkau tidak melihat wahai Adam, kakala engkau masuk ke dalam surga, kakala engkau akan masuk ke dalam surga, kau melihat tuh pintu-pintu surga tertulis namaku dengan nama dia, la ilaha illallah Muhammadur. Baru Nabi Allah Adam ingat, kemudian Nabi Allah munajah kepada Nabi Allah Adam, munajah kepada Allah, alhamdulillah rabbil alamin, rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kakala Nabi Allah Adam membaca salawat serta salam kepada Nabi di akhir munajah kepada Allah, kemudian malaikat Jibril menyampaikan berita gembira kepada Nabiullah Adam bahwasanya tobatnya Nabiullah Adam diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala karena bertawasulan dengan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Inna sholata wassalam aliyah miftahun likulli doa. Dikarenakan membaca salawat tasah salam kepada Nabi Muhammad adalah kunci ijabatu doa. Allah terima tobatnya Nabiullah Adam pada tanggal 10 bulan Muharram ataupun 10 Asyura. Pada tanggal 10 Asyura ataupun 10 Muharram, hari Asyura, Allah selamatkan Nabiullah Nuh dan pengikutnya. Diselamatkan Allah Ta'ala dengan sebab banjir terbesar di alam dunia, dan belum pernah terjadi banjir ila yaumul qiyamah kecuali pada masa zaman Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabiullah Nuh berdakwah mengajak umatnya pagi, siang dan malam, dibacakan ayat-ayat Allah, tapi mereka menutupi telinga-telinga mereka sambil meledek, kemudian memantati ketika mereka berjalan. Tuh sabarnya Nabiullah Nuh. Berapa lama Nabiullah Nuh berdakwah mengajak umatnya? Selama 850 tahun. Kira-kira lama atau cepat? Lama apa cepat? Pengikutnya cuma 79 umatnya. Cuma berapa? 79 pengikutnya. Istri dan anak walonnya ingkar kepada Nabiullah Nuh, bahkan menyebar fitnah kepada Nabiullah Nuh, menjelek-jeleki Nabiullah Nuh. Akhirnya Allah murka kepada umat Nabiullah Nuh. Nabiullah Nuh dikabarkan oleh malaikat Jibril untuk meninggalkan daratan, untuk membuat bahtera kapal yang paling besar yang belum pernah dibikin oleh manusia kecuali Nabiullah Nuh. Dicari itu yang namanya apa? Kayu yang terbaik, yang panjang, yang kuat, yang bisa mengangkut orang yang beriman kepada Nabiullah Nuh, dan hewan-hewan yang pasang-pasangan diangkut oleh Nabiullah Nuh. Karena dunia ini akan ditenggelamkan, dikeramkan oleh lautan.
air yang begitu banyak. Kakala waktu telah ditentukan oleh Allah, kata malaikat Jibril, jika suatu hari nanti, jika apa? Engkau masak roti, tiba-tiba roti itu keluar air di tanahnya, maka panggillah pengikutmu yang beriman untuk masuk ke mana? Ke kapal. Ke kapal itu udah jadi, dihina dan dicaci maki oleh pengikutnya. Wahai Nuh, kenapa engkau bikin perahu yang besar? Sedangkan ini daratan gurun pasir, sedangkan lautan begitu jauh, ratusan kilometer. Kenapa engkau bikin apa? Perahu yang begitu besar. Siapa yang bawa? Dihina tuh Nabi Nuh. Karena sesuatu rahasia Allah tidak ada yang tahu kecuali Nabi dan Rasulnya yang diberitahukan oleh Allah. Nabi Nuh mengatakan, wahai umatku, berimanlah engkau kepadaku, berimanlah engkau kepada Allah, tinggalkan kemusyrikan apa yang kau sembah selain Allah, tinggalkan judi, tinggalkan khamr, tinggalkan perjinahan. Jika engkau meninggalkan semuanya itu, engkau akan selamat dari banjir yang Allah akan tenggelamkan daratan ini dengan tapi mereka tertawa, tidak percaya. Akhirnya kakala kapal udah jadi, tiba-tiba waktu fajar itu Nabi Nuh lagi masak apa? Roti, nunggu informasi kabar dari Allah. Tiba-tiba tanah yang dipijak oleh Nabi Nuh tiba-tiba mengeluarkan air. Akhirnya disuruh angkut tuh semua. Pada naik semua pengikutnya, dan binatang-binatang pasang-pasangan naik tuh semua. Yang kagak naik, orang yang ingkar, itu dihancurkan oleh Allah. Kakala kapal nih masuk semua yang ada pengikut Nabi Nuh dan bawaannya. Kata Nabi Nuh, di antara orang yang ngikut di perahu ini, baik manusia maupun hewannya, tidak boleh nambah walaupun satu orang pun, karena perahu ini sudah penuh muatannya. Kalau tambah muatannya, takut ini apa? Tenggelam, karam. Peringatan Nabi Nuh. Akhirnya semua mentaati apa yang diperintahkan Nabi Nuh. Jangan sampai melakukan hubungan. Tiba-tiba di antara makhluk yang apa? Ingkut, tiba-tiba ada binatang yang gak kuat nahan. Akhirnya melakukan hal-hal yang dilarang oleh Nabi Nuh. Tiba-tiba sudah melakukan, akhirnya pantatnya dempet. Sampai sekarang itu kalau dikawin dempet, kiek-kiek, berisik banget. Apaan gue tanya? Apaan? Anjing. Satu, berbuat larangan dari Allah dan Rasulnya, akhirnya dosanya ke anak turunannya. Betul? Tuh, jangan ngelakuin hal-hal, apalagi berbuat dosa dilihat ame istri dan anaknya. Jangan, ini namanya nyontoin. Kalau umpama pengen ngelakuin maksiat, jauh aja, jauh sono, jangan ada yang lihat, jangan ada yang tahu, jangan ngajak. Nih ngajak anak, betul, anak jadi niru berbuat tuh namanya dosa jariah. Orang tuanya udah kagak ada, dosa mulu dilakuin, mana keturunannya. Itu dosa turunan namanya. Dosa turunan. Tuh, hati-hati melakukan dosa, diikuti oleh keluarganya. Terus melakukan dosa. Naudzubillah bin dzalik. Kalau bisa perbuatan baik yang kita lakukan diikuti oleh anak-anak kita ketika kita masih hidup ataupun kita sudah meninggal dunia. Alhamdulillah. Tuh namanya apa? Kebaikan jari, amal kebaikan jariah, terus pahalanya ngalir. Alhamdulillah. Nih seperti masjid nih, Masjid Mutmainnah yang dibangun oleh almarhum Bapak Haji Ma'in bin Haji Jisim. Dibangun nih masjid. Tujuannya apa? Pertama, tujuannya dibangun masjid ini supaya anak, menantu dan cucunya sembahyang di masjid ini. Kakeknya, orang tuanya yang bangun, yang makmurin nanti sesudah beliau telah selesai dalam kehidupan alamud dunia ini, yang gantiin siapa? Anak, turunan, keturunan beliau, anak cucunya. Almarhum girang yang udah ada pulang keluarga Haji Main, sekarang uncang-uncang kaki di sana, tiap hari dapat pahala. Alhamdulillah. Dari almarhum Bapak Haji
Main Haji Jisim, kemudian Ibu Johannes ya, Pita Haji Bunting, Haji Nasir, Haji Matapan, Haji Matasan, semua ada tuh. Termasuk keluarga kita yang sembahyang di sini, yang memakmurkan masjid ini, yang mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, harta benda untuk memakmurkan ini masjid, dapat tuh pahala. Dapat istilah naik mobil, kita numpang. Haji Main ini punya mobil, kita numpang. Tapi sampai gak? Sampai. Ini masjid gede banget, berarti bisnya gede. Dia nggak mau terus berangkat sendirian, dipajak semuanya, tetangga, saudaranya, biar sama-sama selamat dunia sampai akhirat. Karena walladzina amanu wa taba dzurriyyatuhum biimanin alhaqna dzurriyyatuhum. Sungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengikuti anak cucu mereka dalam keimanan, alhaqna dzurriyyatuhum, kata Allah. Kami kumpulkan anak cucu mereka nanti di dalam surga. Kalau kita ajak nih anak kita ke masjid, tapi kita ajak anak kita ke masjid kalau memang anak ini udah ngerti, umur 7 tahun tuh bawa ke masjid. Ini masih bocah, 3-4 tahun mau ke masjid, lari kemana-mana. Kacamata aki-aki taruh bawah diinjek, handphone orang taruh bawah diinjek, laptop orang ditendang, keinjek semua. Tuh yang ganti siapa tuh yang rusak? Yang ganti orang tuanya. Bukan dilarang ke masjid, belum waktunya. Memang yang memerintahkan ini namanya Imam Muhammad Fatih Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau mengatakan, aku senang apabila masjid itu terdengar candaan anak-anak kecil. Aku senang di masjid itu terdengar candaan anak-anak kecil. Tapi candaan ini bukan waktu sholat, di luar sholat. Kalau dalam sholat haram, babaknya yang dosa, bukan dapat pahala. Yang dosa apa? Babaknya. Ini kadang lagi jikiran tuh bocah tahu nih berisik, babanya yang tahu. Nih babanya liatinnya tuh bocah lari sana, lari sini. Kalau adek gua tepak kepala babanya. Orang Betawi bilang gua gaplok babanya. Maka orang tua kita dulu marah banget kalau bocah. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Tahu ngerti? Yang punya masjid bangun. Anak siapa itu lari-lari? Diem tuh. Emang dilarang. Anak siapa itu lari-lari? Siapa babanya? Orang dulu begitu, Betawi. Betawi nih. Yang punya masjid Betawi. Galak Betawi, tegas. Anak siapa itu lari-lari? Sampai babanya, botak ya. Ya enggak? Kalau Betawi galak. Kenapa dilarang? Kenapa? Waktu sholat cuma sebentar. Sholat maghrib paling 4 menit. Sholat isya paling 6 menit. Kasihan orang pengen khusyuk sembahyang ke masjid, pengen ibadah. Ternyata bocah berisik banget. Tuh, kalau memang anak biar ke masjid, jangan anaknya doang disuruh ke masjid. No, mau maghrib masjid sono, berisik banget di rumah. Di rumah karena berisik. Akhirnya tuh anak disuruh ke masjid sono. Kata emaknya ke masjid tuh, babak marah-marah no. Anak disuruh ke masjid, babanya masih mandiin burung aja. Ceprot. Gimana anak mau jadi benar kalau babanya nggak mau ke masjid? Dimulai dari diri kita. Contoh, anak biar kagak berisik gimana? Babanya dulu mandi rapi, ajak tuh anak ke masjid pakai kain, taruh di samping babanya. Babanya megang Quran, anak suruh baca Quran. Tuntun anak kita menuju masjid di samping babanya. Bilang jangan berisik di masjid. Kalau berisik di masjid hukumnya haram. Jangan ganggu orang lagi sholat, lagi ibadah. Nggak boleh kalau bercanda di luar. Ada waktu. Tuh. Kalau orang tuanya nuntun anaknya menuju masjid, nunjuk tempat-tempat yang baik dituntun. Nanti di yaumul qiyamah anak tersebut nanti gak mau masuk surga kecuali dia akan tuntun orang tuanya menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gantian itu. Di dunia nuntun anaknya menuju masjid, musola, majlis ilmu. Nanti di yaumul qiyamah anak yang soleh tersebut gak bakalan dimasuk ke surga
kecuali dia pengen nuntun kedua orang tuanya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dulu di dunia nuntun anaknya menuju masjid. Oh, dan sebaliknya juga, kalau anaknya dituntun berbuat jahat, ini berbuat jahat, anaknya diikutin, nanti ketika bapaknya orang yang baik, rajin sholat, rajin ngaji, cuman maksiat diajak, nanti bapaknya tuh maknya mau masuk surga, dituntut sama anaknya, ya Rob, saya kepengen tuntun orang tua saya bukan menuju surga, ke neraka. Kenapa? Dulu kalau ngadu burung selalu diajak tuh bawa kandang burung. Itu kan judi. Judi gak? Judi kan taruhan. Semua orang pada ngeluarin duit. Setelah ngeluar duit, pengen dapat hadiah, uang yang dikumpulkan. Betul gak? Apa kata bapaknya? Ikut yuk, pegang nih kurungan burung. Nanti adu bikicau. Kalau dapat nih, logo persen, kata bapaknya. Dosek tuh. Dosa, hukumnya haram. Hukumnya nanti anak itu bakal nuntut orang tuanya. Tadinya mau ke surga, akhirnya dituntut sama anaknya bukan ke surga, tapi orang tuanya dituntun menuju nerakanya Allah Ta'ala. Ku anfusakum wahlikum naro. Insyaallah nanti kita bahas lagi bagaimana kapal Nabiul Nuh berlabuh. Kira-kira akan di mana? Singgah ataupun bertepi di daratan mana di alamud dunia ini. Setelah berlabuh di alamud dunia, ke mana akan bersandar kapal tersebut? Bagaimana ceritanya Nabi Nuh? Kita jawabnya nanti Selasa yang akan datang. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.